Setiap minggu saya di LBH dulu, penasehat politik Buyung Nasution. Setiap kali kita diskusi, datang polisi dari Kramat 5 dulu, polisi dan tentara masih sama, Kremlin kita sebut. Dia masuk ke ruang diskusi, ada Malik, dia naik di atas meja dan dia bilang, demi undang-undang saya bubarkan diskusi. Orde Baru pakai demi undang-undang, dia sah bubarin itu. Undang-undangnya subversif memang, tapi dia pakai undang-undang. Kalau sekarang rektornya ditelepon, jangan terima Rocky Gerung untuk diskusi itu. Sebuah video viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan momen saat Rocky Gerung merosting Andi Rusyadi. Ia mengatakan, dulu ketika zaman Soeharto, aparat membubarkan diskusi atas nama undang-undang. Hari ini, pemerintah membubarkan diskusi hanya dengan menelpon rektor. Dia masuk ke ruang diskusi, ada Malik, dia naik di atas meja dan dia bilang, demi undang-undang saya bubarkan diskusi ini. Orde Baru pakai demi undang-undang, dia sah bubarin itu. Undang-undangnya subversif memang, tapi dia pakai undang-undang. Kalau sekarang rektornya ditelepon, jangan terima Rocky Gerung untuk diskusi itu. Rocky Gerung sudah berkali-kali ditolak saat menjadi pembicara di beberapa kampus. Salah satunya adalah kampus UNER. Meskipun Rocky Gerung sudah siap menyampaikan materi, namun ketika hendak masuk ke aula acara, pintu ditutup dan panitia memberikan informasi jika pihak kampus menolak Rocky Gerung. Tapi saya minta maaf karena saya tidak bisa bicara itu. Tapi Anda harus hitung bahwa apa penyebab saya tidak bisa bicara. Itu aja yang dijawab. Oke ya? Alhasil, filsuf dan akademisi itu pun putar badan dan meninggalkan lokasi acara sembari meminta maaf kepada peserta yang telah hadir. Ini bukan pertama kali Rocky Gerung mendapatkan penolakan dari kampus dalam negeri. 4 tahun lalu, Rocky juga pernah ditolak oleh pihak kampus Institut Agama Islam Negeri Langsa. Penolakan tersebut terjadi pada 14 Oktober 2019. Pihak kampus mengklaim bahwa Rocky kerap melontarkan kalimat-kalimat yang memancing reaksi meluas, sehingga kedatangannya ke acara kampus dikhawatirkan akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Karena itu dia katakan Rocky Gerung tidak boleh masuk kampus karena pikirannya berbeda dengan pikiran Jokowi, kira-kira begitu. Loh, justru karena berbeda maka rektor mesti bantah saya di kampus, kan dalilnya kan begitu kan. Semua upaya untuk menghidupkan kembali diskursus akademis mesti dimulai dengan adanya perbedaan. Jadi yang boleh masuk kampus cuma yang pro pemerintah. Loh, itu kampus negara bukan kampus pemerintah. Itu universitas negeri, bukan universitas Kabinet Indonesia Maju kan begitu. Tapi saya mengerti bahwa ini semacam sinyal bahwa kampus-kampus akhirnya dikendalikan lagi. Padahal Nadiem bilang ini kampus merdeka, mestinya merdeka menerima pikiran yang berbeda, itu namanya merdeka. Jadi kelihatannya masih jadi investasi utama di kampus-kampus yang berbasis negeri. Mungkin takut supaya takut nanti 30% suara rektor membatalkan dia, suara menteri membatalkan dia. Tapi kan kalau kita lihat aturannya, bahkan rektor itu ditentukan oleh presiden dan diangkat oleh presiden. Rektor Langsa saat itu, yaitu Basri Ibrahim, mengatakan, kita banyak masukan dan masyarakat pro kontra, sehingga takut-takut ada masyarakat yang tidak mengizinkan. Kemudian, pada 16 September 2022, Rocky Gerung juga ditolak oleh pihak kampus Universitas Mataram. Ketua Panitia Acara Seminar Nasional dari UKM PIP mengatakan sangat kecewa dengan sikap UNRAM yang menolak kedatangan Rocky Gerung. Alasan pihak UNRAM membatalkan acara adalah karena 2 hal. Pertama, karena padatnya jadwal ujian UNRAM, dan yang kedua karena narasumbernya adalah Rocky Gerung yang sering melontarkan statement kontroversial. Seringkali saya diundang oleh mahasiswa, dalam sebulan ini mungkin udah 20 kali diundang mahasiswa, separohnya dilarang oleh rektor. Jadi terakhir saya harus kasih kuliah di Universitas Negeri Mataram di Lombok. Rektor 2 hari sebelum acara bilang boleh kalian, tapi Rocky Gerung tidak boleh bicara gitu. Saya tanya kenapa? Padahal itu universitas negeri yang harusnya mempromosikan pikiran anak negeri itu. Tapi saya lihat datanya, ternyata 2 hari sebelumnya universitas itu justru mengundang kuliah umum yang disampaikan oleh Sekjen PDIP, Saudara Hasto. Saya bertanya, kenapa Hasto sebagai Sekjen PDIP
boleh memberi ceramah. Saya 15 tahun mengajar di Universitas Indonesia, kenapa nggak boleh? Rocky Gerung juga pernah batal mengisi acara di universitas karena ditolak organisasi atau pihak dari luar kampus. Pada 1 Agustus 2023 kemarin, Rocky bukan hanya dijadwalkan mengisi acara di UNER, tapi juga di Universitas Darul Ulum Jombang. Akan tetapi, kedatangan Rocky Gerung ke Universitas Darul Ulum Jombang, Jawa Timur mendapatkan penolakan dari 2 organisasi berbeda. Menghargai kebebasan untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, karena itu ada di konstitusi kita. Tetapi kita sudah tahu bahwa Rocky Gerung yang mau hadir di acara malam hari ini adalah dia yang sudah menghina Jokowi, sudah menghina Presiden. Pada tahun 2019, kejadian yang serupa terjadi di Unmuh, Jember. Saat itu, kedatangan Rocky juga ditolak warga. Padahal pihak kampus sendiri telah mengizinkan akademisi tersebut datang ke acara mahasiswanya. Dan terakhir, Rocky Gerung didemo di Yogyakarta. Ya, Pak Polisi, saya protes karena saya dilempar dan kena leher saya. Saya tidak melakukan kekerasan apapun. Tolong yang melempar ditangkap. Barang buktinya, Pak Polisi yang melempar tadi diambil. Barang buktinya ini, Pak Polisi yang kena jalan hukum. Itu miliknya jelas. Itu miliknya jelas. Miliknya jelas. Pak Polisi, Pak Polisi, ambil dia, ambil. Kalau kamu tidak lapor ke Polri nanti. Diambil di dalam Polri. Pakar hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun tiba-tiba terkena lemparan botol saat acara diskusi bersama Rocky Gerung. Sejak diskusi dimulai, memang sejumlah orang sudah meneriakkan penolakan kedatangan Rocky dan Refli. Kelompok yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu juga berusaha mengganggu jalannya diskusi bertajuk Masa Depan Demokrasi di tengah derasnya arus korupsi yang diadakan HMI Komisariat UGM. Lebih baik Anda masuk di sini daripada saya keluar, karena ini lebih banyak Pak Polisi, saya protes karena saya dilempar dan kena leher saya. Saya tidak melakukan kekerasan apapun. Tolong yang melempar ditangkap. Saat Rocky berbicara, tiba-tiba botol air mineral melayang dan mengenai leher Refli Harun. Seketika, semua pembicara berdiri. Mantan pimpinan KPK Saud Situmorang yang berada di samping Refli pun lantas berteriak bahwa barang bukti pelemparan sudah jelas. Yang melempar diambil itu, ini barang buktinya. Pak Polisi, yang melempar diambil, ini buktinya, deliknya jelas. Barang buktinya, Pak Polisi yang melempar tadi diambil. Barang buktinya ini, Pak Polisi yang kena jalan hukum. Itu miliknya jelas. Itu miliknya jelas. Miliknya jelas. Pak Polisi, Pak Polisi, ambil dia, ambil. Kalau kamu tidak lapor ke Polri nanti. Kalau diambil tidak lapor ke Polri. Yang melempar tadi diambil. Diambil yang melempar tadi diambil. Yang melempar tadi diambil. Bahkan Saud mengatakan peristiwa ini akan ia sampaikan ke Kapolri. Deliknya jelas, kalau tidak diambil kita laporkan ke Kapolri. Ini delik pidana. Usai peristiwa itu, suasana bisa berangsur kondusif dan Rocky kembali melanjutkan materinya. Acara bisa berlangsung hingga selesai, meski beberapa orang terus memprotes kehadiran Rocky Gerung dari pinggir sawah. Sementara itu, Kapolresta Sleman, Kombes Pol Yuswanto Ardi menegaskan,
pihaknya akan memproses pelaku pelemparan botol terhadap pakar hukum tata negara Refli Harun. Terkait peristiwa tersebut, Refli sudah buka suara. Ia menilai seharusnya polisi tahu siapa pelaku pelempar botol itu. Ia masih menimbang-nimbang langkah apa yang akan ia ambil terkait insiden itu. Nanti dipertimbangkan. Masih soal langkah ke depan, Refli mengatakan dirinya bukan tipe orang yang mau merepotkan orang lain, tetapi perbuatan tersebut dinilainya membahayakan. Untung cuma air mineral ini yang dilempar. Kalau yang dilemparkan senjata tajam atau batu bagaimana? Halo, kabar? Gimana pertanggungjawabannya? Lagi diproses. Terus? Anda sebagai warga negara? Antara goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini? Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara, tapi Jangan main fisik, jangan main fisik, nggak fisik. nggak boleh sentuh. Teman saya, Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan bangsa ada salah. Rocky Siapa yang dorong? Biasa ini, sama didorong, didorong. Ada saksi ini. Kita nggak dorong, Anda cuma mendorongkan. Apa jadi jatuh? Jangan jadi pemimpin kurang dikira. Handphonenya basah kan nih gini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Sebuah video yang menampilkan pengamat politik Rocky Gerung dihadang sejumlah orang viral di media sosial. Nampak beberapa orang berkaos putih bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung menyambut rombongan sang akademisi. Detik-detik seorang wanita menggunakan kaos putih dan kawan-kawannya melabrak serta memarahi Rocky Gerung yang hendak keluar. Perempuan tersebut meluapkan kemarahannya dan sempat terjadi ketegangan hingga Rocky Gerung terpaksa kembali masuk ke dalam untuk menghindari keributan. Dalam video tersebut terlihat Rocky Gerung bersama Haris Azhar dan sejumlah orang keluar dari ruangan, namun mendadak dihampiri seorang wanita berkacamata. Ia mengatakan, "Halo, apa kabar? Gimana pertanggungjawabannya?" Kemudian sambil berlalu, wanita tersebut lalu mendorong dan mengucapkan, "Terus sebagai warga negara bagaimana?" Si perempuan tersebut nampak mendorong Rocky, namun pengamat Rocky Gerung itu terlihat terus berjalan seolah tidak mengindahkan. Sempat terjadi ketegangan karena Rocky tidak membalas wanita tersebut. Banyak netizen menduga dorongan tersebut untuk memprovokasi Rocky Gerung agar melakukan hal serupa kepada perempuan tersebut. Namun naas bagi perempuan tersebut, Rocky tidak mengindahkannya. Bahkan Rocky hanya tersenyum tipis. Haris Azhar yang berada di samping Rocky Gerung mengingatkan jika boleh menyampaikan pendapat asal tidak melakukan tindakan fisik. Melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan bangsa ada salah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, rombongan Rocky Gerung akhirnya masuk ke dalam ruangan lagi dibantu pengamanan polisi. Unggahan video Rocky Gerung dihadang sekelompok massa tersebut mendapat komentar beragam dari warganet. Tidak sedikit yang menghujat aksi cegat Rocky Gerung. Pasalnya aksi tersebut dilakukan di depan gedung Bareskrim Polri. Gimana kenapa akhirnya seolah-olah ada yang tidak berakhir? Ya saya tenang kan di panggilan Berarti ini panggilan keberapa, Bang?
bukan panggilan, saya minta ditunda karena saya Musia kemarin kenal, tapi saya kasih kuliah di pesantren Sukui, jadi mungkin saya minta tolong pada sistem untuk tunda hari ini. Artinya memang karena jadwal ya Bang ya, bentrok. Ya itu. Mulia. Artinya sifatnya klarifikasi aja ya Bang ya, hari ini akan sudah Yang penting kan tanya. Ini dari pihak lain tanya pihak lain kenapa mereka persoalin, ngapain gue yang jawab? Ya, iya. Berarti yang bermasalah sama Bang Rocky bukan Pak Jokowi sebenarnya, tapi yang merasa bermasalah sama Bang Rocky adalah pihak-pihak itu. Udah dari bulan lalu lah masalah itu sudah. Tapi nggak ada problem apa. Kata Pak Jokowi masalahnya masalah kecil. Kenapa dibawa ke markas besar? Oh, nggak apa-apa lah, ntar tunggu aja habis. Kalau mau sendiri nanggapnya gimana? Kita akan begitu dong. Lu kenapa lu nggak bisa bikin kalimat yang gue? Nanggapin apa? Nanggapin kalau dari dong. Ya, apa yang mau ditanggapin dan Kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar, mengatakan apa yang disampaikan kliennya merupakan kritik terhadap pejabat publik dan kebijakannya. Namun ada pengikut pejabat tersebut yang terpojok sehingga merespon dengan membuat laporan polisi yang gaduh karena daging dari pernyataan Rocky Gerung terkait kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikut pejabat terpojok, jadi itu yang disampaikan lewat laporan-laporan. Menurut Haris, laporan polisi itu berdampak positif karena semakin membuat kebijakan itu terdokumentasi dalam lembar-lembar yang disahkan di kantor polisi. Haris juga meyakini tidak ada satupun tindakan kliennya yang terindikasi unsur pidana dalam pelaporan penyebaran berita bohong, penghasutan, dan sara. Haris meyakini keterangan Rocky Gerung tidak ada yang mengarah ketiga unsur pidana yang dilaporkan. Misalnya terkait penghasutan, Haris mengatakan pernyataan Rocky tidak dikategorikan menghasut karena kapasitasnya sebagai narasumber dan setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk dari sumber data yang dibawanya. Terkait sara, Haris mengatakan Rocky Gerung bahkan tidak mengarah kepada kelompok tertentu ihwal berita bohong. Haris mengatakan Rocky sudah memberikan penjelasan dan argumentasi faktual kepada penyidik. Rocky mengatakan tindakannya menimbulkan kegaduhan karena ada pro dan kontra. Proses inilah yang menurut Rocky harus diteliti. Namun ia menyebut penelusuran ini belum sampai kepada substansi. Proses itu yang harus diteliti. Jadi masih tahap tulang belulang, belum sampai ke pembuluh darahnya. Pasti gaduh karena ada pro dan kontra. Apa tuh sinyal-sinyal? sinyal yang agak sumir bahwa ada kesulitan untuk merumuskan delik. Dan mesti saya bilang ya taruh aja satu poin di situ kan, toh akan batal juga di pengadilan tuh. Jadi saya bisa bayangkan kesulitan dari polisian karena di awal mereka udah katakan ini nggak ada delik, tiba-tiba masuk 25 atau 30 laporan ke Polda lalu diambil alih, balik lagi tuh. Jadi buat apa mengambil ulang kasus Beli yang udah di awal dinyatakan ditolak gitu. Itu tinggal soal psikologi Kabareskrim tuh. Viral, aksi Noviana atau Novi Bule yang diketahui sebagai caleg PDIP dari Cianjur melabrak Rocky Gerung di Mabes Polri. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto mengatakan, Novi bertindak sebagai pribadi berdasarkan nurani. Ia mengatakan, jadi kader dari PDIP, bertindak atas tuntutan nurani dan alam pikir yang sehat, sehingga ia bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi yang kemudian merespon melihat seorang Rocky Gerung memperlakukan presiden seperti itu. Kata-katanya saja tidak pantas diucapkan di alam Indonesia yang berkeadaban. Halo, kabar? Gimana pertanggungjawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Karena goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik ya, jangan fisik. Hasto mengatakan, aksi Novi merupakan respon spontan. Ia menyebut hal itu merupakan bentuk autokritik yang disampaikan Novi untuk Rocky Gerung.
Sehingga kemudian ketika ada respon spontan, itu bagian ekspresi dari setiap anggota partai yang memang harus menyuarakan kebenaran, yang penting tidak melakukan kekerasan, menyampaikan suatu aspirasi. Bahkan apa yang disampaikan Rocky Gerung bukan suatu yang nyata, bukan suatu positif di masyarakat, sehingga ketika disampaikan sebagai autokritik bagi Rocky Gerung. Anda sadar nggak apa yang udah kamu? Anda sadar nggak apa yang udah kamu? Anda sadar nggak apa yang udah kamu? Lebih lanjut, Hasto mengatakan PDIP tidak perlu meminta klarifikasi kepada Novi terkait hal tersebut. Menurutnya, Novi hanya menyampaikan pendapat. Kalau hal seperti itu tidak perlu klarifikasi. Kalau narkoba, kemudian korupsi, melakukan tindak kekerasan, akan langsung dilakukan klarifikasi oleh partai. Tapi bagi kader PDIP, hal tersebut merupakan kebebasan berpendapat dengan suatu nilai-nilai yang dipahami untuk membangun kebaikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Yang ditolak kan yang tidak ada deliknya soal yang penghinaan presiden. Ya. Tapi kan sekarang jadi pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi Anda dituding menyebarkan hoax, Bang. Iya, tapi itu kan bahaya juga tuh. Saya bilang kalau saya dapat turun, jangan pakai hoax itu, karena saya bisa bongkar lebih banyak lagi hoaxnya Pak Jokowi kan. Itu asalnya. Apa Pak Jokowi nggak pergi ke Cina? Ada kok. Tapi kan kata-kata Anda, Presiden Jokowi menjual IKN ke Cina. Ya, nyari investor harusnya menjual, bukan membeli. Jadi Anda menilai bahwa tidak ada unsur hoax di situ. Kalau kata-kata itu yang dipersoalkan. Iya, kan itu bahasa Indonesia, bahasa gaul dari cari investor, artinya jual. Apalagi jual Kalimantan yang udah dinyatakan sebagai paru-paru dunia itu kan. Sebelumnya, Noviana atau Novi Bule buka-bukaan soal aksinya melabrak Rocky Gerung. Ia menceritakan awal mula dirinya melabrak Rocky Gerung. Novi mengaku datang bersama 20 orang lainnya ke Mabes Polri usai mendapat informasi jika Rocky Gerung diperiksa oleh Bareskrim Polri. Namun, Novi tidak diperbolehkan masuk. Ia pun menunggu Rocky Gerung hingga menjelang maghrib. Novi mengaku awalnya akan berbincang secara baik-baik dengan Rocky Gerung. Namun secara spontan ia mendorong Rocky Gerung. Ia membantah terkait isu menendang dan menonjok Rocky Gerung. Novi tidak menyangka aksinya tersebut malah viral di media sosial. Bahkan muncul juga anggapan apabila aksinya merupakan arahan dari partai politik hingga pendibu bayaran. Ia menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kekesalan terhadap Rocky Gerung yang dinilai sudah keterlaluan. Pasalnya, ucapan yang disampaikan Rocky dinilai memecah belah dan menimbulkan kegaduhan. Bahkan ia mengatakan terlepas dari siapapun presidennya, ketika ada pihak yang menghina dan mengucapkan kata tidak pantas, dirinya akan bergerak untuk membela. Sama-sama satu Allahu Akbar. Tuh kan ini kan masalahnya karena saya yang ucapin tuh. Semua orang ucapin. Faisal Basri kemarin ucapin macam-macam tuh. Tapi karena padahal saya konsisten mengucapkan hal itu kan. Kan bukan baru sekarang saya kasih kritik dengan kalimat yang tajam semacam itu kan. Jadi ada momentum yang berupaya untuk dilekatkan pada saya sehingga paruh persekusi ke saya sebetulnya kan. Rocky Gerung menuding Sekjen PDIP Hasto Kristianto aktor di balik gaduh ucapan bajingan tolol. Padahal, menurut Rocky, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Rocky menilai kegaduhan kalimat bajingan tolol yang dilontarkannya akibat hasil eksploitasi kalimat sepenggal yang seharusnya merupakan kritik terhadap kebijakan. Padahal, menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Rocky mengatakan, akhirnya opininya berbalik karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat sepenggal itu. Bajingan tolol apalah itu, kan sensasinya yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Maksud kedatangan kami hari ini ke Bareskrim Mabes Polri untuk membuat laporan polisi atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung. Kami menduga ada fitnah yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung. Ya, budaya timur kita kan sebagai insan yang bertakwa pada Tuhan, saling memaafkan itu kan bagus. Maafkan. Jadi ketika Rocky Gerung sudah meminta maaf, apalagi sekiranya itu dilakukan dengan kesadaran nurani yang bening bahwa sebagai bangsa timur kita harus menyampaikan hal-hal yang positif, apalagi ini berkaitan dengan sosok presiden, ya itu merupakan hal yang baik. Ya kan habis itu sudah minta maaf. Ya kita nggak pernah menghadang. Kita ini partai yang turun ke bawah, berada di akar rumput. Ya tapi ketika ada pihak-pihak yang terhadap
sosok Presiden Jokowi yang memang beliau selalu turun ke bawah bersama rakyat, ya kita kan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ada kader-kader yang secara spontan menempuh jalan hukum. Sebelumnya, PDIP mengancam akan memolisikan pengamat politik Rocky Gerung. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, menilai apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung sudah masuk delik penghinaan terhadap Presiden dan tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik. Bahkan Hasto melanjutkan, hal itu sudah masuk kategori ujaran kebencian. Jangan memanfaatkan kebaikan Presiden yang membangun kultur demokrasi dengan respek terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi, lalu dipakai mencela Presiden dengan cara-cara yang tidak berkeadaban. Ia meminta Badan Bantuan Hukum untuk menyiapkan opsi gugatan terhadap Rocky Gerung. Gugatan itu akan ditujukan atas berbagai pernyataan yang dianggap tidak mencerminkan intelektualitasnya. Jokowi tidak hanya Presiden, ia adalah kader PDIP. Partai berdiri di depan jika ada yang merendahkan harkat dan martabat Presiden. Oke, tadi Anda mengatakan Anda ditarget, ada PDIP di belakang ini yang mengorkestrasi. Kenapa Anda? Katanya PDIP itu saya. Menurut Anda kenapa? Kan Anda bisa, Anda yang menuduh PDIP. Kalau menurut Anda kenapa? Saya menuduh karena faktanya begitu. Pertama kali saya dihalangi itu oleh Ketua PDIP Jogja yang adalah anggota DPR tuh. Menghalangi saya bertemu dengan 1.000-2.000 mahasiswa itu. Oke. Artinya ada desain dong. Iya, Bang Rocky kan mengatakan sebetulnya yang mengatakan seperti ini bukan hanya saya, ada kok orang-orang lain dan saya sudah dari dulu seperti ini, tapi karena ada momentum ini makanya akhirnya saya seolah-olah ditarget. Untuk apa? Pertanyaan saya untuk apa Bang Rocky ditarget? Kan satu orang PDIP bilang saya agen asing tuh, agen Amerika tuh. Coba saya buka logikanya. Dia bilang saya agen Amerika tuh. Berarti saya tidak boleh pro buruh. Kan buruh itu sosialis, Amerika itu liberalis. Jadi kalau saya anti buruh itu baru saya agen Amerika. Nah saya pro buruh. Kan si siapa namanya si Ben itu kan dia nggak ngerti ideologi itu. Nanti Anda dipersoalkan lagi loh menyebut ini. Tuh keterangan saya tuh. Dia nggak ngerti bahwa di Amerika itu menyebut liberal itu artinya kiri.